adalah Imang Rangideman Rabdia, Raja Goa ke-14 yang memerintah sekitar tahun 1593 sampai tahun 1639, yang pertama memeluk agama Islam dan merupakan raja yang pertama pula dalam menetapkan Islam sebagai agama resmi kerajaan. Beliau bersama dengan pamannya yang merupakan Raja Taluk dan merangkap juga sebagai mangkubumi kerajaan Goa, yakni Iman Lingkaan dan Manyondri, bersama-sama memeluk agama Islam. Setelah Islam diterima di kerajaan Goa dan Sultan Alauddin menetapkan Islam sebagai agama resmi kerajaan, maka pada saat itu pula Sultan Alauddin bersama dengan mangkubuminya Sultan Abdullah Awwalul Islam memiliki keinginan untuk menyebarluaskan Islam di seluruh jazirah Sulawesi Selatan. Apatah lagi ada ikrar atau pasang yang pernah tercipta di antara kerajaan-kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan. Inti dari perjanjian tersebut adalah apabila ada sesuatu yang bisa membawa kita pada jalan yang lebih baik dari yang sebelumnya, maka jalan itu harus disampaikan kepada yang lainnya. Sultan Alauddin menganggap bahwa Islam merupakan agama baru yang bisa mendatangkan kebaikan apabila agama baru tersebut disebarluaskan. Suatu ketika, Sultan Alauddin bersama para ulama dan pembesar kerajaan berkumpul di masjid kerajaan, Masjid Katangka, untuk membahas strategi penyebaran Islam ke negeri-negeri tetangga. Datuk Talua yang merupakan ulama kerajaan sudah menyampaikan bahwa seseorang tidak boleh dipaksa untuk memeluk Islam. La ikraha fiddin. Dan Raja Sultan Alauddin faham betul apa yang dimaksudkan oleh ulama kerajaan, sebagaimana ia dulu dan mengkubumi serta rakyatnya masuk Islam secara damai tanpa paksaan. Langkah pertama yang dilakukan Sultan Alauddin untuk menyebarkan Islam di Sulawesi Selatan adalah dengan cara damai, yakni mengirimkan utusan-utusan ke beberapa kerajaan yang ada di sekitar kerajaan Goa. Utusan-utusan tersebut juga membawa hadiah yang akan dipersembahkan kepada raja yang akan menerima Islam. Cara yang dilakukan oleh Sultan Alauddin bersama mangkubuminya Sultan Abdullah Awwalul Islam ini dalam menyerukan Islam mendapat sambutan baik di kalangan kerajaan-kerajaan yang ada di sekitar kerajaan Goa Taluk. Di antara kerajaan tersebut adalah Kerajaan Bajeng, Galesong, Binamu, Bantai, Kerajaan Selayar, dan Kerajaan Balanipa Mandar. Sesuatu yang berbeda terjadi dalam penyebaran Islam di kerajaan-kerajaan Bugis. Islam yang diserukan oleh Sultan Alauddin tidak diterima di kerajaan-kerajaan yang terhimpun dalam perjanjian Telum Pocoe, yakni Kerajaan Sopeng, Wajo, dan Bone. Hal ini dikarenakan para Persekutuan Telum Pocoe menganggap bahwa seruan itu hanya dijadikan strategi untuk menguasai kerajaan-kerajaan Bugis. Sebenarnya, Sultan Alauddin memahami penolakan kerajaan Sopeng, Wajo, dan Bone untuk memeluk agama Islam. Hanya saja, kerajaan Bugis tersebut menolak dengan cara yang tidak wajar, sehingga kerajaan Goa Taluk menganggap itu sebuah pelecehan atau syirik. Sehingga kerajaan Goa Taluk yang sebelumnya ingin berniat baik menyebarkan Islam, ingin mempertahankan kehormatannya sebagai kerajaan yang paling berpengaruh di Sulawesi Selatan dengan cara memerangi kerajaan-kerajaan Bugis yang melecehkannya. Perang yang terjadi antara kerajaan Sopeng dan kerajaan Goa Taluk misalnya disebabkan bukan karena kerajaan Sopeng menolak untuk memeluk agama Islam. Akan tetapi, peperangan itu terjadi karena kerajaan Sopeng menolak untuk menerima Islam dengan cara penolakan yang tidak sesuai dengan adat yang berlaku. Kerajaan Sopeng pada waktu itu menolak dengan cara membalas utusan kerajaan Goa Taluk dengan mengirimkan sebuah gulungan kapas dan roda putar. Hal ini merupakan suatu bentuk ejekan tradisional terhadap kehormatan seseorang. Kerajaan Goa sebagai kerajaan besar pada saat itu menganggap bahwa ejekan itu secara tidak langsung berarti menentang kewibawaan kerajaan Goa.
sehingga kerajaan Goa menganggap bahwa pengiriman itu merupakan suatu ejekan yang intinya bahwa Raja Goa bukanlah seorang laki-laki, melainkan adalah seorang banci. Hal yang demikian oleh kerajaan Goa menganggap merupakan pelecehan kehormatan atau yang di dalam istilah Makassar siri. Dan jika itu dilanggar, maka untuk merebut kembali kehormatan tersebut, taruhannya adalah nyawa. Maka tahun 1609, kerajaan Goa Taluk menyerang kerajaan Sopeng yang berakhir pada kekalahan kerajaan Sopeng dan juga masuknya kerajaan Sopeng ke dalam Islam. Lain halnya yang terjadi di kerajaan Wajo. Serangan kerajaan Goa Taluk terhadap kerajaan Wajo bukan karena kerajaan Wajo menolak Islam, akan tetapi penyerangan tersebut dikarenakan kerajaan Wajo menggabungkan dirinya ke dalam persaudaraan Telung Pocoe. Hal yang demikian menyebabkan kerajaan Goa Taluk geram karena kerajaan Wajo ini merupakan bagian dari pengaruh kekuasaan kerajaan Goa. Kerajaan Goa menganggap bahwa ini merupakan suatu pelanggaran syirik yang harus diberi pelajaran. Hal demikian pernah terjadi ketika kerajaan kecil yakni kerajaan Bulo-Bulo dan kerajaan Lamati dan kerajaan yang berada di Sinjai pada saat itu membentuk aliansi Telu Limpoe. Kerajaan tersebut diserang sehingga pada akhirnya kembali pada pangkuan kerajaan Goa Taluk. Sama halnya kerajaan Wajo yang menyatukan diri dalam persekutuan Telung Pocoe, dan kerajaan ingin memberikan pelajaran kepada kerajaan Wajo sehingga pada tahun 1610 kerajaan Goa menyerang Wajo dan peperangan itu berakhir pada kekalahan kerajaan Wajo. Pada saat itu juga kerajaan Goa Taluk berhasil mengislamkan kerajaan Wajo. Adapun kerajaan Bone, pada waktu itu Sultan Alauddin berkunjung dengan maksud ikut menghadiri pelantikan Raja Bone Latenri Rua. Setelah acara pelantikan, Sultan Alauddin mengajak Raja Bone untuk memeluk agama Islam dan mendapatkan respon yang sangat positif dari Raja Bone. Selanjutnya, Raja Bone Latenri Rua mengajak masyarakatnya dan adat Pitue untuk memeluk agama Islam. Akan tetapi beliau mendapatkan penolakan dari adat Pitue dan pembesar-pembesar kerajaan lainnya. Malah beliau dimakzulkan dan diturunkan sebagai raja oleh adat Pitue dan pembesar-pembesar kerajaan Bone. Sultan Alauddin menyadari bahwa apa yang telah menimpa Raja Latenri Rua tidak lepas dari usahanya yang ingin menyerukan Islam di kerajaan Bone. Sebagai sesama raja dan sesama muslim, apa yang menimpa Raja Latenri Rua dapat dirasakannya sehingga timbul perasaan senasib dan sepenanggungan, perasaan sirik dan pacce timbul di hati Sultan Alauddin dan membuat ia harus bertindak segera. Hingga akhirnya Sultan Alauddin memutuskan untuk menyerang kerajaan Bone dan kerajaan Bone takluk pada tahun 1611 dan secara resmi menerima Islam. Pasca kekalahan dan pengislaman kerajaan-kerajaan Bugis tersebut, posisi para penguasanya tidak diganggu-gugat oleh kerajaan Goa sebagai pemenang perang. Kerajaan Goa tidak memberlakukan kepada kerajaan-kerajaan yang dikalahkannya itu sebagai wilayah taklukan yang harus mengikuti perintah tuannya. Kerajaan Goa tidak mengambil barang-barang sebagai rampasan perang dan tidak memungut upeti dan ganti rugi, juga tidak menjadikan penduduknya sebagai budak. Pemerintahan mereka tetap berjalan sesuai apa adanya tanpa campur tangan pemerintah kerajaan Goa. Bahkan dalam berbagai sumber disebutkan bahwa sehelai daun kayunya pun tidak ada yang diambil, apalagi harta bendanya. Dan memang aneh kalau misi suci kerajaan Goa untuk menyiarkan agama Islam dikatakan bermotif politik untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Ini tidak terbukti, sebab setelah kerajaan Goa berhasil memenangkan perang-perang tersebut, kerajaan Goa tidak memperlakukan kerajaan yang ditaklukkan itu sebagai negeri jajahan atau negeri taklukan seperti lazimnya hasil sebuah peperangan. Realitas itulah yang membuktikan bahwa di balik niat suci
Kerajaan Goa dan rajanya Sultan Alauddin menyebarkan Islam tidak berlatar politik. Ketika Sultan Alauddin mengalahkan orang-orang Bugis, beliau tidak memperbolehkan pasukannya merampas harta benda rakyat, bahkan tidak mengambil harta rampasan perang dari daerah-daerah yang ditaklukkannya. Juga beliau tidak menuntut ganti rugi apapun atau memungut upeti sebagai tanda takluk kepadanya, sebab Sultan Alauddin tidak ingin melihat rakyat menderita karena pembayaran upeti. Sultan Alauddin pernah berkata kepada Tumina Ngaribonto Biraeng atau Karaeng Pattinggal Luang bahwa ketika ia mengalahkan persekutuan Telung Pocoe, jangankan merampas harta bendanya, daun kayunya saja tidak ada yang diambil. Bahkan sebaliknya, Sultan Alauddin membagi-bagikan kepada rakyat yang dikalahkannya beberapa macam pakaian dan harta lainnya sebagai hadiah.